Di sebuah sudut desa yang sunyi di Karawang, malam mulai merayap dengan gelapnya. Angin dingin berhembus pelan menyusuri jalan setapak yang berdebu dan sepi, membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur hujan. Pepohonan tua yang menjulang tinggi seolah menunduk, menutupi bulan yang hanya menyisakan sedikit cahayanya di langit malam yang kelam. Rumah-rumah di sana berdiri tua, banyak yang sudah lama ditinggalkan, dengan pintu-pintu kayu yang retak dan berderit setiap kali angin menerpa. Di salah satu rumah yang terletak di ujung jalan, terlihat sebuah sosok berdiri diam. Seorang pria tua dengan mata yang sembab, berkerut oleh lelah dan ketakutan. Wajahnya penuh luka batin, bukan hanya karena usia, tetapi karena sesuatu yang terus menghantuinya. Suatu sosok yang selalu muncul di malam-malam seperti ini, mengetuk pintu rumahnya dengan ketukan yang berat dan tak berujung. Ketukan itu bukan sembarang suara. Ia terdengar begitu nyata, menembus jiwa dan membuat jantung berdetak tidak menentu. Siapa di luar? Tunjukkan dirimu. Pria itu berbisik dengan suara serak, mencoba mengusir bayang-bayang yang mulai menari di matanya. Tapi yang datang hanya ketukan itu lagi, pelan namun pasti, seperti sebuah panggilan yang tidak boleh diabaikan. Orang-orang di desa sudah lama menghindari rumah itu sejak sosok itu mulai muncul. Ada yang bilang, hantu pengetuk pintu itu adalah arwah penasaran yang belum menemukan jalan pulang. Ada juga yang percaya itu adalah peringatan, tanda dari alam bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang terlupakan. Di balik ketakutan itu, tersimpan pesan yang lebih dalam. Tentang bagaimana kita harus belajar menerima kehilangan, menghadapi masa lalu, dan berani membuka pintu hati, bukan hanya pintu rumah, meski itu berarti menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ketukan itu datang lagi. Tapi kali ini, pria tua itu bertekad untuk tidak lari. Dia ingin tahu, siapa sebenarnya sosok yang mengetuk pintunya. Dan disinilah kisah itu mulai. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, udara di desa Karawang begitu dingin. Angin lembut berhembus dari balik pepohonan bambu yang bergoyang pelan, membisikkan suara lirih seolah mengirim pesan rahasia kepada siapa saja yang berani mendengarkan. Rumah tua di ujung gang kecil itu berdiri sunyi, dengan cat yang mulai mengelupas dan pintu kayu yang sudah retak termakan usia. Lampu jalan yang jauh redup menerpa dinding rumah, membentuk bayangan panjang dan menyeramkan di lantai teras. Di dalam rumah itu, Pak Wira, seorang pria tua yang sudah kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, duduk termenung di kursi goyang usang. Matanya merah dan sembab, terpaku pada jam dinding yang berdetak pelan. Suara hening malam terasa begitu pekat. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tiba-tiba, di luar, terdengar suara ketukan pintu yang berat dan berirama. Tok, tok, tok. Pak Wira terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju pintu. Siapa di sana? Suaranya serak, hampir berbisik, takut dan penasaran sekaligus. Namun yang datang hanya ketukan itu, tok tok tok. Lagi, semakin pelan dan menyeramkan, ia membuka sedikit pintu, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. Hanya ada suara langkah kecil menjauh. Pak Wira menggigil, tak tahu harus percaya apa. Ia teringat cerita tetangga tentang sosok hantu pengetuk pintu yang muncul di malam gelap untuk mengingatkan atau menguji siapa yang mau mendengar. Dengan suara gemetar, Pak Wira berkata, "Kalau kau memang arwah, apa yang kau inginkan? Aku sudah sendiri di sini."
Tak ada jawaban selain keheningan dan udara malam yang semakin dingin menusuk tulang. Seketika, hatinya merasakan sesuatu. Bukan sekadar takut, tapi kesedihan yang dalam. Sosok itu mungkin bukan untuk menakut-nakutinya, melainkan ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini terlupakan, sesuatu yang harus dihadapi oleh jiwa yang tersisa. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah panjang, sebuah perjalanan yang tak hanya menembus dunia nyata, tapi juga ruang hati dan masa lalu. Pak Wira harus berani membuka pintu, bukan hanya pintu rumahnya, tapi juga pintu hidupnya yang tertutup rapat oleh rasa kehilangan dan penyesalan. Dan ketukan itu, hanyalah awal dari misteri yang akan mengubah segalanya. Setelah malam pertama itu, ketukan itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan Pak Wira. Malam-malam berikutnya, suara itu selalu datang, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membangunkan hatinya yang rapuh. Seolah sosok itu ingin memastikan bahwa ia masih ada, menunggu sesuatu yang tak terucap. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah desa yang mulai dingin dan lengang. Kabut tipis mengambang di antara pepohonan pisang di halaman rumah Pak Wira, menambah kesan misteri yang semakin pekat. Pak Wira duduk dekat jendela, matanya menatap keluar, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Sekali lagi, ketukan itu datang, berbeda kali ini. Tidak seperti ketukan yang berat dan berirama sebelumnya, suara kali ini seperti ketukan rapuh, pelan, hampir seperti isakan kecil dari balik pintu. Pak Wira menelan ludah, suara itu membuatnya terguncang. Ia membuka pintu sedikit, dan kali ini terlihat sebuah bayangan samar di ambang pintu. Bayangan itu tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan angin yang tersesat. Ada sesuatu di sana yang membuat tubuh Pak Wira gemetar tanpa bisa dijelaskan. "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan?" Tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya bayangan itu yang diam, seolah menunggu sesuatu darinya. Di dalam hati Pak Wira, muncul rasa iba yang dalam. Ia tahu, sosok itu bukanlah musuh. Ada kesedihan yang terpancar dari bayangan itu, seperti jiwa yang terperangkap antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Ia teringat pesan neneknya dahulu, bahwa arwah yang datang mengetuk bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Mungkin, pikir Pak Wira, ini adalah cara alam memberi pesan pada mereka yang masih hidup, agar tak lupa menghargai waktu, memperbaiki hubungan yang rusak, dan berani berdamai dengan masa lalu. Malam itu, Pak Wira berdiri lebih teguh. Ketukan pintu bukan lagi sumber ketakutan, tapi panggilan yang menuntut keberanian untuk membuka bukan hanya pintu rumahnya, tapi juga pintu hatinya yang tertutup selama ini. Hari berikutnya, langit Karawang masih kelabu. Embun menempel di dedaunan pisang dan suara ayam jantan terdengar jauh dari kejauhan. Tapi di rumah Pak Wira, waktu terasa berjalan lambat. Sejak ketukan dan bayangan itu muncul, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia menghabiskan pagi dengan membuka lemari tua yang sudah lama tak disentuh. Debu tebal menyelimuti isinya. Di antara tumpukan buku, ada sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran tangan, hadiah dari istrinya semasa hidup. Dengan perlahan, ia membukanya. Di dalamnya, ada sepucuk surat. Lipatannya sudah rapuh, tinta pudar, tapi tulisan tangan itu masih bisa terbaca. Surat itu bukan miliknya. Bukan juga dari istrinya. Tapi dari seseorang bernama Laras, yang tak pernah ia kenal. Untuk ayah. Jika ayah membaca surat ini, berarti aku tak pernah berhasil memberikannya langsung. Maafkan aku. Aku terlalu takut. Tapi aku selalu ingin bertemu, meskipun dari jauh. Pak Wira merasa napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat membaca setiap baris. Siapa Laras? Surat ini,
seperti terlempar dari masa lalu yang tak pernah ia ingat. Matanya mulai berkaca-kaca. Mungkinkah ini tentang anak yang tak pernah ia tahu keberadaannya? Ketika malam kembali datang dan hujan rintik kembali membasahi tanah Karawang, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini hanya satu kali. Tok! Pak Wira bangkit dan mendekat ke pintu. Ia tidak membuka, hanya menyandarkan dahi pada kayu pintu yang lembab oleh embun malam. Dengan suara parau, ia berbisik, "Laras, apakah kamu yang datang setiap malam?" Sunyi. Tapi hawa dingin tiba-tiba menyeruak ke dalam rumah seperti menjawab, seperti pelukan dari entah siapa, entah dari mana. Pak Wira menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh. Ia tak tahu dosa apa yang telah ia perbuat hingga seorang anak harus mengetuk pintu dalam bentuk yang tak kasat mata. Namun ia sadar, kadang, hantu bukan datang untuk menakuti, tapi untuk dikenang. Untuk dipahami. Untuk memberi ruang bagi yang terluka untuk didengar, walau lewat ketukan. Pagi itu, sinar matahari tak sepenuhnya menembus jendela rumah Pak Wira. Kabut pagi Karawang seperti selimut yang menggantung rendah, membuat suasana rumahnya terasa seperti masih berada di antara mimpi dan kenyataan. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Hanya detak jam tua di ruang tamu yang terdengar menghitung waktu dengan malas. Pak Wira menatap surat itu lagi. Nama, Laras, seakan menempel di dadanya. Ada sesuatu yang menggeliat dalam ingatannya, samar tapi menyakitkan. Ia berjalan pelan ke kamar almarhum istrinya, membuka lemari pakaian, dan menarik satu kotak dari bawah tumpukan kain. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto lama. Salah satunya membuatnya terdiam, seorang perempuan muda berambut panjang, dengan mata yang teduh namun penuh duka. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta yang sudah mulai pudar, Laras, 1995. Pak Wira merasa lututnya lemas. Ia terduduk di lantai, menggenggam foto itu seolah takut jika dilepaskan, semuanya akan menghilang. Ia mulai teringat. Dulu, semasa muda, sebelum menikah dengan almarhum istrinya, ia pernah menjalin hubungan singkat dengan seorang perempuan. Tapi hubungan itu berakhir dalam diam. Tak pernah ia tahu bahwa perempuan itu mengandung. Ya Tuhan, gumamnya lirih, hari mulai beranjak malam, dan seperti sudah menjadi janji yang tak terucapkan, suara ketukan kembali hadir. Kali ini lebih pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menggetarkan dada Pak Wira. Ia tidak membuka pintu. Tapi ia melangkah ke depan cermin tua di ruang tamu. Cermin itu sudah retak di bagian ujungnya, dan saat ia berdiri di depannya, samar, ia melihat sesuatu di balik pantulannya. Seorang gadis berdiri, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya sendu. Matanya persis seperti matanya sendiri. "Laras?" tanya Pak Wira dengan suara tercekat. Sosok itu tidak bicara. Hanya menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu menghilang begitu saja, meninggalkan cermin yang kini berkabut oleh embun dari dalam. Pak Wira menangis. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, ada bagian dari hidup yang telah ia abaikan, dan bagian itu kini kembali, dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, ia tahu, permintaan maaf mungkin sudah terlambat. Tapi pengakuan dan penerimaan, itu adalah awal dari penebusan. Hujan turun deras malam itu. Langit Karawang seperti menangis bersama bumi. Gemuruh petir sesekali memekakkan telinga, membuat bayangan pepohonan di halaman rumah Pak Wira bergoyang seperti siluet tangan yang merintih. Pak Wira duduk di depan tungku kecil di dapur,
menggenggam secangkir kopi hitam yang tak lagi hangat. Matanya sembab, pikirannya masih terhanyut pada pantulan wajah Laras di cermin semalam. Ada luka lama yang terbuka, tapi bukan luka fisik, melainkan luka batin, luka pengabaian, luka penyangkalan yang diam-diam tumbuh selama puluhan tahun. Ia mulai bertanya dalam hati, jika Laras adalah anaknya, kenapa ia datang sekarang? Kenapa dalam wujud seperti itu? Apa yang belum selesai? Tiba-tiba, terdengar suara tangis dari luar rumah. Bukan suara bayi, bukan juga suara angin. Tapi suara seorang perempuan muda, menangis dalam kesendirian. Tangis yang lirih, tapi memilukan. Pak Wira bangkit. Langkahnya ragu, tapi hatinya ditarik oleh rasa bersalah yang lebih besar daripada ketakutannya. Ia membuka pintu, membiarkan air hujan membasahi ubun-ubunnya. Pandangannya menyapu ke halaman. Dan di bawah pohon kelapa yang tumbuh sendirian di sudut pekarangan, ia melihatnya. Seorang gadis. Duduk memeluk lutut. Rambutnya basah, menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar. Suaranya tercekat. Laras? Pak Wira memanggil, pelan, seolah takut kata itu membuat sosok itu menghilang lagi. Gadis itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tidak bicara, hanya memandang dengan tatapan kehilangan. Pak Wira melangkah maju, pelan. Ayah minta maaf, katanya, suara itu nyaris tidak terdengar di antara hujan. Ayah, bahkan tidak tahu kamu ada. Sosok Laras masih diam. Tapi hujan di sekitarnya mulai mereda, seperti alam pun menahan napas. Pak Wira menjatuhkan tubuhnya ke tanah, berlutut di depan sosok itu. Kalau kamu datang untuk menuntut, aku siap menerima, ucapnya lagi. Tapi kalau kamu hanya ingin didengar, aku akan jadi tempatmu bercerita, meski dalam sunyi. Seketika, suara tangis itu menghilang. Sosok Laras memudar perlahan, seperti kabut yang dihembus angin pagi. Tapi di tanah tempat ia duduk, tertinggal bunga melati basah. Dan malam itu, Pak Wira sadar bahwa hantu pengetuk pintu itu bukan datang untuk menghantui, tapi untuk dipeluk. Pagi menyingsing di langit Karawang, tapi tak membawa kehangatan. Udara masih berat, seolah menyimpan rahasia yang menolak untuk dibagikan. Pak Wira duduk di beranda rumahnya, tatapannya kosong ke arah jalan setapak yang basah oleh hujan semalam. Di tangannya, ia memegang bunga melati yang semalam tertinggal di tanah. Masih basah, tapi tetap harum, seperti kenangan yang enggan pudar. Seketika, suara ketukan pelan terdengar lagi. Kali ini dari belakang, dari arah gudang tua yang sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka. Tubuh Pak Wira menegang. Ia berdiri, perlahan berjalan ke arah suara itu. Gudang itu gelap, penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi langkah Pak Wira mantap. Ia buka pintunya perlahan, dan tiba-tiba angin dingin menyapu wajahnya. Di dalam gudang itu, ada tumpukan kotak-kotak kayu tua, dan salah satunya tampak sedikit terbuka. Dengan jantung yang berdetak cepat, Pak Wira mendekat dan membuka kotak itu. Isinya, tumpukan kertas, buku tulis, dan sebuah surat dalam amplop coklat, sudah menguning dimakan waktu. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang rapih, untuk ayah yang belum pernah aku temui. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya sederhana. Hanya beberapa paragraf. Tapi setiap kata terasa seperti hantaman bagi hatinya. Aku tahu aku lahir tanpa pengakuan. Ibu tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya bilang bahwa ayah adalah orang baik yang terjebak keadaan. Tapi aku,
Hanya ingin tahu bagaimana rasanya punya ayah. Bukan untuk menuntut. Hanya ingin dipanggil, "Nak," satu kali saja. Air mata Pak Wira tumpah. Surat itu seperti belati yang menyayat luka lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia baru sadar bahwa penyesalan terberat bukanlah karena kehilangan, tapi karena tak pernah memberi kesempatan untuk hadir. Di balik surat itu, ada secarik foto kecil. Seorang gadis kecil berdiri di depan makam sederhana. Dan di sudutnya, tertulis, "Ibu, aku akan selalu menunggumu mengenalkan ayah padaku." Tangan Pak Wira bergetar. Matanya menutup rapat. Ia menggenggam surat itu ke dadanya, tubuhnya jatuh berlutut di lantai gudang yang dingin. Dan dari kejauhan, samar, terdengar suara lirih. Suara anak perempuan yang memanggil, "Ayah." Pagi itu, rumah Pak Wira diselimuti keheningan yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menakutkan, melainkan semacam jeda. Seperti alam pun menanti apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah yang baru menyadari kehilangan yang tak tergantikan. Pak Wira duduk di ruang tamu, di depan tumpukan kertas dan barang-barang milik Laras yang ia temukan di gudang. Tangannya gemetar saat menyentuh setiap benda kecil itu. Bekas pensil warna, pita rambut, bahkan boneka kecil yang telah rusak satu matanya. "Seharusnya aku di sana saat kau tumbuh," bisiknya lirih. "Bukan menjadi nama asing yang kau tulis di surat." Hari itu juga, ia memutuskan untuk mencari makam Ibu Laras, perempuan yang pernah ia cintai diam-diam, namun ia tinggalkan tanpa kepastian. Ia tahu alamat terakhir yang pernah ia dengar, dari surat yang ditemukan di antara tumpukan buku. Ia melangkah keluar rumah dengan sepeda motor tuanya. Jalan-jalan Karawang yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Setiap pohon, setiap gang kecil, seperti mengingatkannya bahwa waktu tak pernah benar-benar menunggu. Setelah berkeliling selama berjam-jam, ia tiba di sebuah pemakaman kecil yang tersembunyi di balik ladang kosong. Sunyi. Tak banyak batu nisan baru. Dan di salah satu sudutnya, ia menemukan yang ia cari. Sebuah pusara sederhana dengan nama Rohmah binti Sardi. Di bawah nama itu, tertulis kecil, "Ibu dari Laras." Pak Wira berlutut. Tangannya menyentuh tanah yang basah. Dan entah dari mana datangnya, angin sore menyapu lembut dedaunan di sekitarnya. Suara burung hening, seperti memberi ruang. "Aku datang telat," katanya. "Terlalu telat. Tapi aku akan mulai hari ini. Aku akan menjadi ayah, walau hanya untuk jiwamu." Air matanya jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba, angin membawa aroma melati yang sama seperti semalam. Lembut, hangat, menyayat di sisi makam itu, selembar kertas melayang dari semak-semak. Pak Wira mengambilnya. Sebuah coretan tangan anak-anak, "Aku tidak ingin menjadi hantu. Aku hanya ingin dikenal." Dan saat itu, Pak Wira tahu, pintu yang Laras ketuk selama ini, bukanlah pintu rumah, tapi pintu hati seorang ayah yang belum pernah terbuka. Hari-hari setelah kunjungan ke makam itu tak lagi sama bagi Pak Wira. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hancur, tapi sekaligus dibangun kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mengucapkan nama yang selama ini ia hindari Laras. Di setiap doa seusai salat, di sela aktivitasnya memetik cabai di kebun belakang, hingga saat menyeduh kopi pagi, nama itu kini hadir, tak lagi menjadi beban, tapi panggilan hati yang penuh penyesalan sekaligus cinta. Namun malam itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Wira terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pintu diketuk. Tapi kali ini bukan dari pintu rumah, melainkan dari lemari tua di sudut kamar. Suara itu pelan, seperti tangan mungil yang penuh ragu.
Tok! 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 Pak Wira bangkit perlahan. Cahaya lampu redup menyinari kamar yang terasa dingin dan penuh tekanan. Tapi ia tidak takut. Ia justru menatap lemari itu dengan lembut dan berkata, "Laras, kalau kamu di situ, ayah sudah tidak marah. Ayah cuma ingin bicara." Ketukan itu berhenti. Hening. Tapi udara seperti berdesir. Pak Wira membuka lemari pelan. Tak ada siapapun. Hanya baju-baju lamanya, beberapa buku tua, dan sebuah kotak musik kecil yang entah sejak kapan ada di sana. Ia buka kotak itu. Musiknya berdenting lembut, memainkan lagu pengantar tidur yang asing tapi menenangkan. Dan di dalam kotak itu, terlipat sebuah kertas kecil, tulisan tangan yang sama dengan surat di gudang. "Ayah, aku hanya ingin tahu, bagaimana rasanya dipeluk." Air mata Pak Wira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia duduk di lantai, menggenggam kotak musik itu erat. "Maafkan ayah, nak. Kalau saja waktu bisa diputar, dari arah jendela, daun melati kembali beterbangan masuk, padahal jendelanya tertutup rapat. Bau harumnya menyelimuti ruangan, menenangkan, tapi juga menyayat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Wira bermimpi. Ia melihat Laras, seorang gadis kecil dengan rambut dikuncir dua, berdiri jauh di tengah ladang melati. Ia tersenyum dan melambaikan tangan pelan. "Ayah, terima kasih sudah memanggilku." Sejak mimpi itu, hidup Pak Wira berubah. Tidak dalam cara yang mencolok, tapi terasa sampai ke tulang. Ia menjadi lebih sering termenung, lebih banyak diam, dan jauh lebih sering menangis saat tidak ada siapa-siapa. Tapi bukan tangisan penyesalan lagi, melainkan tangisan yang lahir dari rindu seorang ayah pada anak yang tak sempat tumbuh di hadapannya. Hari itu, ia duduk sendiri di musala kecil di samping rumah. Tempat itu dulunya hanya ia pakai sekali-kali. Tapi sejak ia mulai menyebut nama Laras dalam setiap doa, musala itu terasa hidup. Seperti ada kehangatan yang lembut menyentuh kulitnya tiap ia bersimpuh di sajadah. Pak Wira menggenggam selembar foto yang ia temukan di balik buku harian ibunya Laras. Foto yang buram, menampilkan seorang bocah perempuan yang tengah tertawa di pinggir sawah. Di belakangnya, seorang wanita mengenakan kerudung abu-abu tersenyum sembari memegang bahu si anak. "Laras dan ibumu," bisik Pak Wira dengan suara tercekat. Ia menatap ke arah dinding, tempat sebuah figura lafaz Allah tergantung. Lalu ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau Engkau izinkan, izinkan anakku tahu bahwa aku kini benar-benar ingin menjadi ayah baginya. Meski cuma lewat doa." Air matanya jatuh satu-satu. Tak ada yang melihatnya malam itu. Hanya angin pelan dari luar yang menyusup lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan sedikit wangi melati. Aroma yang kini selalu hadir jika Laras mendekat. Tiba-tiba, tok! 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 Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan di lemari, bukan pula dari pintu depan, tapi dari dalam musala itu sendiri. Pak Wira menoleh pelan. Pintu kayu kecil yang mengarah ke tempat wudhu bergoyang sedikit, meski tak ada angin kuat. Suasana hening, sunyi mencekam. Tapi tidak menyeramkan. Justru seperti panggilan lembut dari dunia lain. Lalu, terdengar suara anak kecil, samar, nyaris hanya seperti bisikan angin. "Ayah, aku kedinginan." Pak Wira menahan napas. Suaranya begitu nyata. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah pintu tempat wudhu itu, membukanya perlahan. Tapi hanya ada sepasang sandal kecil. Sandal mungil berwarna merah muda yang sudah lusuh.
yang entah kapan muncul di sana. Dengan tangan gemetar, ia duduk. Ia tahu, Laras tak benar-benar pergi. Ia menunggu. Ia mengintip. Ia ingin diyakinkan bahwa ia memang benar-benar diakui, diterima, dan dicintai. Dan malam itu, Pak Wira membaca surat Yasin. Tak seperti biasanya. Setiap ayat ia bacakan pelan, penuh penghayatan. Dan di setiap jeda napasnya, ia sisipkan doa. Untuk Laras, anakku. Malam kian larut di Karawang, tapi Pak Wira belum juga memejamkan mata. Sejak peristiwa di musala itu, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa Laras masih di sini? Kenapa dia belum bisa pergi? Ia pun mendatangi seseorang yang dulu pernah dikenal almarhum istrinya, Bu Nyai Yusni, seorang wanita sepuh yang dikenal sebagai penjaga makam tua dan sering dimintai pertolongan orang-orang yang terganggu makhluk halus. Rumah Bu Nyai sangat sederhana, di pinggir pesawahan yang jauh dari permukiman. Saat Pak Wira tiba, wanita renta itu sudah menunggunya di beranda. Seolah sudah tahu kedatangannya. Tanpa basa-basi, Bu Nyai berkata, "Anakmu belum bisa tenang karena satu hal, Pak Wira." Pak Wira menatapnya lekat. "Apa itu, Nyai?" Bu Nyai menarik napas panjang. Lalu ia menatap langit yang mulai dipenuhi awan kelabu. Karena saat ia meninggal, ia tidak diterima sepenuhnya. Baik olehmu, maupun dunia ini. Pak Wira tercekat, ia lahir dalam ketakutan. Dibesarkan dalam keterasingan. Dan saat ia mati, tidak ada satupun yang mengakuinya sebagai anak. Bahkan namanya pun tak disebut dalam batu nisannya. Suasana hening. Desiran angin sore menyapu dedaunan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar. Bu Nyai bangkit perlahan, lalu mengambil sebuah kendi kecil berisi air bunga. Kalau Bapak ingin Laras tenang, Bapak harus datangi lagi makamnya. Bukan untuk sekadar berdoa, tapi untuk mengukuhkan bahwa ia anakmu. Dengan ikhlas, dengan tulus, dengan menyebut namanya keras-keras, di hadapan bumi tempat tubuhnya bersemayam. Pak Wira mengangguk pelan. Matanya berkaca, "Saya akan lakukan, Nyai." Keesokan harinya, Pak Wira pergi sendiri ke makam Laras. Langit mendung, seolah turut bersedih atas perasaan yang menyesak di dada lelaki tua itu. Ia membawa bunga melati dan setangkai anggrek putih, bunga favorit almarhum istrinya. Ia berdiri di depan pusara yang dulunya tak memiliki nama. Kini, atas izin Bu Nyai, telah dipahat sederhana di sana, Laras Intan Pratiwi, putri dari Wiras almarhum. Sari dengan suara parau, Pak Wira berkata, "Nak, ayah datang lagi. Tapi kali ini, bukan dengan penyesalan, tapi dengan keberanian untuk memanggilmu sepenuhnya, sebagai anak ayah. Laras, kamu anak ayah. Dan ayah mencintaimu, lebih dari apapun, dan saat itu juga, langit mendadak cerah. Awan yang tadi pekat perlahan tersibak. Cahaya matahari hangat menyinari pusara Laras. Dari kejauhan, semilir angin membawa aroma melati yang kuat. Dan Pak Wira tahu. Laras mendengar. Beberapa malam setelah Pak Wira menyebut nama Laras di hadapan pusaranya, suasana rumah berubah. Bukan dalam arti menyeramkan. Justru sebaliknya. Rumah itu kini terasa lebih hangat, lebih damai. Tak ada lagi suara ketukan-ketukan misterius. Tak ada lemari yang bergetar, atau pintu yang terbuka sendiri. Yang tersisa hanyalah rasa hening yang menyejukkan. Namun malam itu,
Ada satu hal yang membuat Pak Wira kembali duduk termenung di musola. Sebuah mimpi yang begitu nyata telah menyapanya menjelang fajar. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil, bergaun putih sederhana, duduk di bawah pohon kamboja di halaman rumah. Rambutnya dikuncir dua, wajahnya bersinar seperti cahaya pagi, itu Laras. Tapi kali ini, ia tidak memalingkan wajah seperti dulu, ia menatap langsung ke arah Pak Wira. Senyum kecil muncul di wajah mungilnya. Lalu ia berkata pelan, "Ayah, makasih ya, hanya itu." Tapi suara itu terdengar seperti lonceng yang berdentang langsung ke dalam hati Pak Wira. Ia berjalan mendekati Laras dalam mimpinya. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Laras sudah perlahan memudar. Tubuh kecilnya berubah menjadi butiran cahaya, terangkat ke udara. Bersama angin yang menghembus lembut ke arah langit. Pak Wira terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Ia tahu, Laras sudah pamit. Dengan cara yang tak pernah sempat ia dapatkan dulu, perpisahan yang indah, tulus, dan penuh cinta. Sejak hari itu, Pak Wira rutin datang ke pusara Laras setiap Kamis sore. Ia membersihkan makam, menabur bunga, dan membaca surat Yasin. Tak pernah absen, meski hujan, meski tubuhnya sudah mulai renta. Tetangganya pun mulai melihat perubahan. Wira yang dulu tertutup dan sering marah-marah, kini lebih lembut dan penyayang. Ia bahkan sering terlihat mengajak anak-anak kecil di kampung bermain, membelikan mereka permen, dan kadang mengantar mereka ke sekolah dengan motornya. Seseorang pernah bertanya padanya, "Pak, kenapa Bapak begitu sayang sama anak-anak?" Pak Wira menjawab pelan, "Karena ada satu anak yang gak sempat saya sayangin waktu dia hidup, dan sekarang saya belajar dari itu." Pagi itu, Pak Wira memberanikan diri untuk berkunjung ke tempat yang sudah lama ia hindari. Gubuk kecil di pinggir kebun karet yang dulu sempat menjadi tempat Laras tinggal bersama seseorang yang disebut-sebut sebagai Mak Itam. Mak Itam adalah wanita tua yang dikenal tertutup dan dijauhi warga. Banyak rumor tentangnya, dukun, penyihir, atau wanita yang menyimpan ilmu hitam. Tapi bagi Laras, Mak Itam adalah satu-satunya orang yang menyayanginya, yang mengajarinya berbicara, memasak, dan berdoa. Saat Pak Wira tiba di sana, gubuk itu sudah nyaris roboh. Atapnya berlubang, temboknya lapuk, namun di dalam masih ada bau dupa dan bunga kering. Seakan waktu berhenti di tempat itu, ia melangkah perlahan ke dalam. Di atas meja kayu, ada foto Laras saat kecil, di bingkai sederhana. Di sebelahnya, ada buku catatan berisi tulisan tangan rapi. Di situ tertulis banyak cerita harian tentang Laras. Hari ini Laras belajar mengaji 2 ayat. Laras demam, semalaman saya begadang jaga dia nanya siapa ayahnya. Saya cuma bilang, ayahnya baik, tapi belum siap. Pak Wira tak kuasa membendung tangis. Ia memeluk buku itu erat, seolah memeluk masa lalu yang baru ia sadari begitu berharga. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada sehelai selendang putih dan secari kertas yang ditulis tangan. Pak Wira, jika kau baca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Laras bukan anakku, tapi aku menyayanginya seperti anak sendiri. Aku tahu aku tak bisa menggantikan peranmu, tapi aku berharap kamu suatu hari bisa menerima dia, bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai anugerah. Maaf kalau aku sembunyikan dia. Aku cuma gak mau dia tumbuh dibenci. Semoga kamu bisa jadi ayah yang dia rindukan. Surat itu ditandatangani dengan tulisan gemetar, Mak Itam. Pak Wira terduduk. Tak pernah ia tahu, bahwa orang yang ia sangka menyembunyikan dosa, ternyata justru menyelamatkan anaknya. Malam di Karawang, desa kecil itu biasanya sunyi dan tenang.
Tapi malam kelahiran Laras, suasana berubah jadi mencekam. Angin bertiup kencang, suara burung hantu memenuhi udara, dan petir sesekali menyambar langit kelam. Mak Itam, wanita yang selama ini menyembunyikan Laras, berjuang sendiri di gubuk reotnya. Tanpa bantuan siapapun, ia menangani kelahiran yang tak biasa ini. Kisahnya penuh ketegangan dan doa. Mak Itam tahu, bayi yang lahir itu bukan sembarang anak. Ada kekuatan lain yang ikut turun malam itu, dan aura di sekitar gubuk seakan bercahaya aneh. Sambil menahan rasa sakit dan ketakutan, Mak Itam berbisik, "Ya Tuhan, jaga dia. Jaga anak ini dari bahaya dunia yang belum siap menerimanya." Di luar, terdengar suara ketukan pelan di pintu kayu. Mak Itam membuka perlahan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyambutnya. Saat bayi itu menangis, seketika udara menjadi hangat. Seperti ada pelukan tak terlihat yang menyelimuti mereka berdua. Mak Itam tahu, malam itu bukan hanya kelahiran seorang anak, tapi awal dari sebuah takdir yang berat dan penuh misteri. Malam itu, ketika desa Karawang kembali terlelap, suara ketukan pelan tiba-tiba menggema dari sebuah rumah tua di ujung gang. Ketukan itu datang tanpa henti, menggetarkan kesunyian yang dalam. Pak Wira, yang tengah terjaga, teringat kejadian-kejadian aneh selama ini. Suara ketukan itu selalu muncul saat ia sedang termenung mengenang Laras. Suara itu bukan sembarang suara, terasa seperti panggilan dari dunia lain. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju pintu depan. Ketukan itu berhenti seketika ia mendekat. Ia membuka pintu, tapi tak ada siapapun. Seketika angin dingin menyusup ke dalam rumah, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang mengingatkannya pada Laras. Dari balik bayangan, sosok putih samar terlihat sekelebat, seperti anak kecil yang sedang menunggu. Pak Wira berbisik pelan, "Laras, kamu di sana?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang membalut ruangan. Sejak malam itu, suara ketukan pintu bukan lagi mengganggu, melainkan menjadi pengingat. Pengingat akan kehadiran Laras yang tak terlihat, yang selalu mengawasi dan ingin disayangi, walau sudah tiada. Hari-hari berlalu, suara ketukan di pintu rumah Pak Wira semakin jarang terdengar. Namun, setiap kali datang, itu bukan lagi ketukan penuh ketakutan, melainkan sapaan lembut dari dunia lain. Pak Wira mulai menyadari satu hal penting. Rasa kehilangan bukanlah sesuatu yang harus dipendam dalam kesedihan. Ia belajar untuk melepaskan, bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa Laras kini telah tenang di tempat yang lebih baik. Suatu sore, di teras rumahnya, ia duduk menghadap senja. Angin berhembus lembut, membawa harum bunga kamboja dari pohon halaman. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, "Laras, aku sudah ikhlas. Aku akan jaga kenanganmu, dan hidupku akan kuberikan untuk mereka yang masih di sini." Tangannya menggenggam sebuah kalung kecil, pemberian Mak Itam yang dulu disimpan rapat-rapat. Kalung itu kini terasa hangat di kulitnya, seolah menguatkan jiwa yang mulai terbuka. Pak Wira pun mulai aktif dalam komunitas desa, membantu anak-anak yatim, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan berbagi cerita tentang pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Beberapa minggu setelah Pak Wira belajar melepaskan, kejadian aneh tapi penuh makna mulai sering muncul di rumahnya. Bunga kamboja yang dulu hanya tumbuh di halaman kini ditemukan bertebaran di ruang tamu. Harumnya begitu khas, membawa ketenangan yang tak terlukiskan. Suatu malam, ketika Pak Wira sedang duduk sendiri, ia mendengar suara ketukan pintu, lembut dan teratur. Namun, kali ini ia tidak takut. Ia berdiri dan membuka pintu perlahan. Di depan rumah, tak ada manusia, tapi ada sepasang sepatu kecil berwarna putih yang dulu dipakai Laras.
Di sampingnya, sebuah selendang putih tersampir di pagar, sama seperti yang pernah ditemukan di gubuk Mak Itam. Pak Wira tersenyum sendu. Hatinya penuh haru dan damai. Ia tahu, itu adalah tanda bahwa Laras dan Mak Itam masih bersama, menjaga dan memberi kekuatan. Saat angin berhembus, terdengar bisikan lirih, "Pak Wira, jangan takut. Kami selalu ada di sini." Di balik cerita Pak Wira, ada tetangga yang selama ini dia menyimpan pengalaman serupa. Bu Tejo, seorang wanita parubaya yang tinggal bersebelahan, akhirnya membuka kisahnya pada suatu sore yang hujan rintik. "Saya juga pernah dengar ketukan itu, Pak," ucap Bu Tejo dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. "Tapi saya dulu takut, sampai tidak berani keluar kamar." Ia bercerita tentang malam-malam di mana ketukan itu datang tanpa diundang. Terkadang di tengah malam, terkadang saat senja mulai turun. Suara itu bukan sekadar ketukan, tapi seperti panggilan, "Pak." Panggilan yang membuat hati gelisah. Bu Tejo pernah mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran dan keinginan membantu membuatnya membuka pintu. Tapi, sama seperti Pak Wira, tidak ada siapa-siapa di luar. Setelah kejadian itu, saya mulai pasang doa-doa dan sedikit demi sedikit, ketukan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan. Seperti pengingat bahwa kita tidak sendiri. Cerita tentang sosok pengetuk pintu ternyata bukan hanya misteri baru. Di Karawang, ada legenda lama yang turun-temurun diceritakan para tetua desa. Dahulu kala, katanya, ada seorang anak yatim bernama Jaka yang tinggal di pinggiran desa. Jaka dikenal baik hati dan rajin membantu tetangga. Suatu malam, Jaka hilang tanpa jejak, meninggalkan keluarganya dalam duka mendalam. Namun, beberapa waktu setelah kepergiannya, warga mulai mendengar ketukan pelan di pintu rumah mereka saat malam tiba. Ketukan itu dianggap sebagai tanda Jaka yang masih ingin menyapa, menunjukkan bahwa kasih sayangnya tidak pernah hilang. Penduduk desa percaya, ketukan itu adalah cara Jaka untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga silaturahmi, saling tolong-menolong, dan mengasihi sesama, walau dalam keadaan sulit sekalipun. Pak Wira dan Bu Tejo pun menyadari, suara ketukan yang mereka dengar adalah bagian dari warisan cerita yang menghubungkan dunia nyata dan alam gaib, mengajarkan kita arti cinta dan pengorbanan. Seiring waktu, cerita tentang pengetuk pintu di Karawang berubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi momen kebersamaan dan pengingat kasih sayang. Pak Wira dan warga desa mulai mengadakan pertemuan kecil setiap malam Jumat. Mereka berkumpul di balai desa, berbagi cerita, doa, dan mengenang orang-orang yang telah pergi, termasuk Laras dan Jaka. Suasana yang dulu dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi hangat dan penuh cinta. Suara ketukan yang dahulu membuat hati berdebar kini dianggap sebagai panggilan untuk menjaga kebersamaan dan saling menguatkan. Bu Tejo tersenyum saat berkata, "Kita belajar bahwa tak perlu takut pada yang tak terlihat, tapi harus belajar menghormati dan merangkulnya dengan hati terbuka." Pak Wira pun menambahkan, "Kita semua punya cara untuk mengenang, dan ketukan itu adalah suara hati yang ingin kita dengar." Malam itu, saat bulan purnama menyinari desa Karawang, Pak Wira berdiri di depan pintu rumahnya. Suara ketukan lembut terdengar sekali lagi, tapi kali ini ia tahu, itu bukan ketakutan, melainkan salam perpisahan dan doa restu. Ia tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Laras. Terima kasih, Jaka. Terima kasih untuk pelajaran tentang cinta dan melepaskan." Desa Karawang kini bukan lagi tempat yang penuh misteri menakutkan, melainkan sebuah komunitas yang saling menguatkan, menghargai kehidupan, dan menjaga kenangan dengan hati yang penuh kasih. Suara ketukan itu mengajarkan satu hal penting, bahwa di balik kehilangan, ada kekuatan untuk terus melangkah. Di balik kesunyian, ada pesan cinta yang abadi.
Dan di balik kegelapan, ada cahaya harapan yang tak pernah padam. Pesan moralnya adalah, kehilangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Belajar melepaskan dengan hati yang ikhlas akan membawa kedamaian, bukan penderitaan yang berkepanjangan. Kenangan dengan orang yang telah pergi tetap hidup di hati. Dengan mengingat dan menghargainya, kita memberi ruang bagi cinta untuk terus tumbuh meski fisiknya telah tiada. Setiap kesedihan dan kehilangan mengandung harapan untuk masa depan. Dengan keyakinan dan doa, kita bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.